Malam Bapak Ibu terkasih, jumpa lagi kita pada PI Berseri dengan tema Trinitas. Sebelum kita masuk, mari kita angkat satu pujian, KJ 2, Suci Suci. Terima kasih Ibu Tessa yang telah melakukan pujian. Sebelum kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Tessa. Kami persilakan Bu Tessa. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Dengan penuh kasih-Mu, Kau beri kami kesehatan, Kau pimpin kami. Dengan sukacita kami boleh berkumpul bersama di sini untuk mengikuti PI Berseri. Bapa di surga, Engkau maha baik, Engkau menyertai setiap langkah kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di sini. Setiap kami yang hadir Engkau lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat mengerti dan mendengarkan dengan baik tentang tema hari ini. Engkau berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Heri yang akan menyampaikan tema pada malam hari ini ya Bapak. Kiranya hanya hikmat-Mu saja yang tersampaikan lewat Bapak Pendeta Heri. Kami juga Engkau berkati, mohon berkat untuk Pak Sriono ya Bapak. Engkau berkati Pak Sriono untuk dapat mendampingi Bapak Pendeta Heri dalam PI Berseri pada malam hari ini. Engkau berkati juga para kru yang ada di sini ya Bapak, sehingga sungguh dengan semangat dapat mempermeriahkan PI Berseri pada malam hari ini. Bapak di surga, Engkau juga berkati seluruh perangkat yang kami pakai pada malam hari ini ya Bapak, untuk menjadi sarana yang baik dalam PI Berseri pada malam hari ini. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapak. Engkau berkati kami, Engkau naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapak, sehingga semua dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tessa yang telah memimpin doa. Kita lanjutkan Pak Pendeta Heri ya. Siap. Pak Sriono. Pada dialog kita pada malam hari ini mengenai Trinitas. Ya, setelah kami sampaikan tadi bahwa Trinitas ini merupakan materi atau pengajaran yang cukup unik dan cukup berat untuk dipelajari. Sebelum kita pelajari lebih jauh, lebih mendalam, ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu Pak Pendeta untuk menghantar nanti untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai PI, mengenai Trinitas. Kami persilahkan Pak Pendeta Heri. Terima kasih Pak Sriono. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom buat kita semuanya. Mari kita mengulik tentang Trinitas, belajar perlahan namun pasti. Materi yang memang tidak mudah ini, ya
memang kita bersama-sama menyadari bahwa pengetahuan kita terbatas tentang Tuhan, sehingga kemudian kita memang mempercayai kepercayaan kita kepada Tuhan dalam segala kelemahan kita, Pak Siono. Hanya memang menarik bahwa seorang bernama Santo Anselmus ini mengatakan demikian, Pak. Faith seeking understanding. Jadi faith iman. Seeking itu mencari, understanding itu adalah pengetahuan, pemahaman. Jadi iman harus bergerak terus untuk mencari pemahaman, mencari pengertian seberapapun kita mampu. Dengan kesadaran memang kita terbatas, tapi kan kita mencoba untuk termasuk tentang Trinitas. Jadi Trinitas ini sesuatu yang disediakan oleh Alkitab untuk kita pahami, dan kalau menurut saya Pak Asri, bahwa Trinitas ini adalah cara kerja Allah yang unik, yang powerful, dan yang wonderful. Unik artinya itu membedakan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bagaimana Allah bekerja, dan kemudian melalui firman-Nya dan roh-Nya. Lalu powerful, bagaimana dengan sepenuh-penuhnya Allah itu menjadi manusia untuk menolong manusia. Jadi betapa intensi Allah itu luar biasa karena ingin menyelamatkan manusia. Jadi sangat power dan wonderful, sangat indah. Amazing. Karena itu menunjukkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Nah, disclaimer-nya Pak, kita bersama-sama lihat ya. Kita mulai dari Markus 12, di situ dikatakan demikian, ayat 29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh, satu hal yang menjadi disclaimer kita adalah penting sekali adalah bahwa esa di sini bukan dalam pengertian satu secara matematis atau satu secara fisik. Jadi misalnya HP ini ada satu, itu matematis. Menunjuk pada jumlahnya Pak G. Nah, satu atau esa di sini bukan menunjuk demikian. Tetapi esa itu menunjuk kepada satu kesatuan relasi yang demikian sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan hakikat, sehingga kita memahami dari awal esa bukan dalam pengertian matematis, tetapi dalam pengertian relasional. Relasi yang menyatu antara tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, ketika kita memakai cara berpikir demikian, kita bisa memahami betapa berkuasanya Tuhan. Contohnya makatan Pak Sri. Seumpami Pak Sri berdoa kepada Tuhan, minta tolong pada Allah untuk Tuhan berikan saya kesehatan. Lalu kemudian Pak Sigit juga di Galaksi demikian. Lalu kemudian saya di Kayu Ringin demikian. Lalu kemudian ada lagi mungkin Mbak Erin di Jakastia. Lalu kemudian masing-masing minta tolong sama Tuhan. Nah, kemudian Tuhan itu posisinya ada di mana? Kalau menolong Pak Sri di Prawalumbu, berarti di sana nggak ketolong. Tempat lain nggak ketolong. Tapi bisa ditolong. Artinya apa? Itu yang disebut dengan omnipresent. Omnipresent itu maha hadir. Maha hadir itu menunjuk kepada bagaimana berkuasanya Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu dan indera manusia, sehingga bisa hadir di mana saja. Sehingga ketika kemudian Allah yang tiga pribadi dalam satu kesatuan itu bisa menjadi satu, yaitu sesuatu yang wajar bagi Allah karena kuasanya, Pak. Kuasanya, Jadi sekali lagi kita jangan menghitung satu itu secara matematis, secara jumlah, tapi kesatuan relasi yang sedemikian sempurna antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengatakan Pak Sri. Lajeng Pak Pendeta Eri, kalau tadi sudah disebutkan bahwa Allah itu esa. Allah itu esa. Nah, kemudian
bagaimana Pak Pendeta Heri menjelaskan Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, kemudian Allah Roh Kudus, itu Allah yang esa. Esa. Ya, jadi tadi kan esa itu kesatuan secara relasional. Nah, ya, ini kan ada Allah Bapa, Allah Putra, kemudian Allah Roh Kudus, itu bagaimana menjelaskannya menjadi Allah yang esa gitu. Iya betul Pak Sri, terima kasih. Ini yang sering ditanyakan oleh banyak saudara kita, bahwa Allahnya orang Kristen itu ada 3 kan itu nggih. Nah karena sahabat-sahabat kita memahami mereka secara matematis. Bagaimana Allah itu secara matematis. Tetapi kita memahaminya bahwa Bapa Putra Roh Kudus itu adalah secara relasional ilahi. Sehingga kemudian kita memahami bahwa ketiganya itu dalam kesatuan yang esa. Nah, saya akan mulai dari firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan demikian, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya pada mulanya sudah ada firman. Jadi pada waktu dulu ketika Allah berkuasa pada awalnya itu sudah ada firman Allah. Firman itu yang keluar dari Allah. Pada waktu Allah mengucapkan sesuatu maka muncullah firman. Dan pada mulanya ia bersama dengan Allah, karena itu mengalir dari Allah, dan firman itu adalah Allah, sehakikat dengan Allah karena memang dia mengalir dari Allah. Jadi kalau Pak Bambang Nurseno mengatakan antara Allah dan firman-Nya itu satu kesatuan, apa yang diucapkan itu ya satu kesatuan dengan Sang Allah gitu ya. Meskipun bisa dibedakan antara Allah Bapa dengan firman-Nya, tetapi itu satu kesatuan gitu. Nah, yang menarik segala sesuatu pada Allah menjadikan segala sesuatu, Sang Firman itu juga ikut berperan. Maka dikatakan bahwa pada awal penciptaan berfirmanlah Allah. Itu menunjukkan bagaimana firman itu turut bekerja dari mulanya. Segala sesuatu dijadikan melalui firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang dijadikan. Kalau kita melihat pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di situ kita melihat begini Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah menciptakan adalah langit bumi. Di situ ada rohnya yang melayang-layang, lalu firman-Nya yang disampaikan. Jadi ketiganya itu adalah satu kesatuan hakikat, meskipun memiliki pribadi masing-masing, yaitu firman-Nya dan rohnya. Allah Bapa, firman-Nya dan rohnya, tetapi menjadi satu hakikat. Sekali lagi, ini dalam satu kesatuan hakikat, dalam satunya adalah sempurnanya relasi antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah itu bisa kita bersama simpulkan. Lalu kemudian dalam Yohanes 10 ayat 10, 14 ayat 9b misalnya Pak Sriono, di situ Yesus mengatakan, memberi bocoran tentang siapa dua, aku dan Bapa adalah satu. Itu menunjukkan satu hakikat. Meskipun statusnya adalah Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana Kristus, kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Kemudian yang menarik dari Matius 28 ayat 19,
Matius 28 ayat 19. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang menarik adalah baptislah mereka dalam onoma, bahasa Yunaninya, yang berarti menunjuk pada nama dan itu sifatnya tunggal. Tunggal. Berarti dalam nama tunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu kesatuan hakikat dengan tiga pribadi, sehingga disebutnya bukan onomata, yaitu jamak, tapi onoma, tunggal. Tunggal. Ini menunjukkan bagaimana kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Dan Roh Kudus Kudus. dalam satu hakikat. Nah, kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bersama-sama lihat, ya. Kesimpulan, Mas Sigit bisa di next kan. Jadi yang pertama bahwa Pak Siono dan Ibu Bapak dan Saudara, Allah, Firman dan Roh adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tertulianis menyebutnya dalam konsili Bapak-Bapak gereja dulu, yaitu una substantia tri personae. Una itu satu, substansia itu substansi hakikat, tres personae itu tiga pribadi. Nah, tentu pribadi di sini kita bisa mengerti bukan pribadi secara fisik, ya, tetapi pribadi metafisika yang melampaui indrawi, ruang dan waktu. Bukan dalam pengertian Pak Siono satu, saya satu, fisik, ya, bukan. Tapi pribadi yang melampaui ruang dan waktu, yang disebutnya oleh Edward Saragosa itu mereka ketiganya menyatu secara sempurna dalam cinta, kesetaraan, dan persekutuan yang sedemikian. Lalu Pendeta Yoas Adi Prastia mengatakan mereka membentuk namanya perikoresis, yaitu tarian ilahi, bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi menyatu sempurna, sehingga menjadikan tarian ilahi yang sangat indah sekali, yaitu mereka menunjukkan persekutuan ilahi. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru misalnya ada beberapa ungkapan bagaimana hendaklah engkau menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Bahwa persekutuan dengan anak Allah berarti persekutuan menjadi satu itu menunjukkan yang tadi perikoresis itu, Pak. Tarian ilahi dalam persekutuan sempurna. Dan dalam doa Yesus misalnya, ketika Bapa dan Kristus itu adalah satu dalam satu tarian ilahi yang luar biasa indah, kita diminta agar mereka menjadi satu dan mereka menjadi satu dengan kita. Artinya murid-murid itu ikut dalam tarian tersebut, sehingga mereka itu menjadi satu. Ya. Berapa kali dikatakan dalam Yohanes 17, agar mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Lalu kemudian kita bisa melihat kalau dari Tertullianus tadi, dari tiga pribadi menjadi satu hakikat itu dalam konsili-konsili pada masa lalu itu disebut dengan diskresi non separati. Diskresi non separati itu separasi artinya berbeda, Bapa, Firman, dan Roh, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Lalu distingsi non divisi, artinya adalah unik. Distingsi itu unik, ya, tapi tidak terbagi-bagi. Non divisi tidak terbagi-bagi. Dan itu menjadi kesatuan yang unik, tapi menjadi kesatuan yang sempurna. Nah, ini cara berpikir, sekali lagi sudah di disclaimer tadi, ya. Cara berpikir Kristiani sesuai Alkitab, bukan cara berpikir di masyarakat bahwa satu itu satu hitungan matematik. Nah, bukan seperti itu. Tapi satu kesatuan relasi dalam satu hakikat
yaitu tiga pribadi yang menjadi satu, Satu. yaitu Bapa, Putra, dan Ada Roh Kudus yang disebut Trinitas itu yang Pak Ute. disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Tritunggal. Seperti itu Pak Oke. Siano. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar tadi ya penjelasan perayaan dari Pak Pendeta Heri mengenai Allah yang Esa gitu ya, kaitan dengan Allah yang Esa. Bapak Ibu, saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dimasukkan di chat nih, masuk di chat, nanti pada waktunya akan kami bacakan dan kami bahas setelah pembahasan dari materi pada malam hari ini. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung masukkan melalui chat ya, yang ada. Selanjutnya Pak Pendeta Heri, Nggih. bahwa melihat Yesus, sosok Yesus sebagai manusia, Pak. Nggih, Pak. Merasa lapar, kemudian ia merasa haus, bahkan pernah merasa sedih gitu. Bagaimana kita bisa memahami atau menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah, karena secara itu kan ya manusia pada umumnya lah gitu, tapi selanjutnya bagaimana kita bisa menjelaskan, memahami bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah. Iya, terima kasih Pak Siono, Bapak Ibu. Nah, ini bedanya Pak, Yesus itu bukan sembarang manusia. Nah, jadi kita masuk dalam bagian yaitu tentang Yesus adalah inkarnasi dari Sang Firman. Inkarnasi, Pak. Inkarnasi dari Sang Firman yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi firman yang pada waktu awal itu bersama-sama dengan Allah dan merupakan mengalir dari Allah, itu kemudian menjadi manusia. Yang ilahi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Itu jelas beberapa ungkapan penting di sini. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Yang ilahi tadi telah menjadi manusia, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, lalu tinggal di antara kita dan disebut sebagai anak tunggal Bapa. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukan manusia sembarangan, tapi adalah penjelmaan inkarnasi dari Sang Firman yang menjadi manusia. Lalu kemudian dalam Kolose dikatakan juga bahwa Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Bayangkan Bapak Ibu, kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Kristus. Dalam Kristus. Yang secara manusiawi. Kita sudah tahu ya Pak Sriono, sudah bahas yang bulan-bulan lalu, mengapa harus menjadi manusia kan? Karena untuk menebus dosa manusia, menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung dan seterusnya. Nah, tetapi dengan dari sisi doktrin atau pengajaran, mengapa dia, bagaimana ataukah apakah dia itu layak untuk disembah sebagai manusia, kita belajar bahwa karena Yesus bukan manusia biasa, dia dari firman yang menjadi manusia. Lalu dikatakan bahwa dia anak tunggal. Nggak ada anak yang lain, tapi anak tunggal. Kenapa disebut anak tunggal? Karena seluruh kepenuhan Allah ada di Kristus. Jadi satu. Iya, dan kemudian juga Pak, karena dia mengalir dari Allah. Kan firman itu kan mengalir dari Allah, sehingga kemudian dia disebut dengan anak tunggal. Jadi anak tunggal di sini, Bapak Ibu Saudara juga, bukan secara biologis, bahwa Yesus anak dari hasil perkawinan Allah dengan siapa gitu, bukan. Tetapi anak Allah, anak tunggal Allah itu disebut anak karena menunjuk kepada dia mengalir dari Allah. Dia mengalir dari Bapa, dan itu anak itu menunjukkan kedekatan relasi antara Bapa dengan anaknya, sehingga disebut dengan anak. Jadi kalau misalnya di luaran banyak disebut, wah ini Yesus itu
Betul. Tuhan Anak punya anak. biologis, bukan anak secara fisik ya. Karena toh juga dia lahir dari darah Maria dan juga tidak ada proses pembuahan atau Iya. perkawinan. Oleh karena itu maka dia dikatakan sebagai anak Allah karena satu-satunya manusia satu-satunya yang dipenuhi kepenuhan ilahi dari Allah adalah Yesus. Dan kemudian yang mengalir dari Allah adalah Kristus. Dan itu menunjukkan kedekatan antara Bapa dan anak sehingga kemudian disebut dengan anak Anak. tunggal, anak tunggal. Nggak ada yang lainnya gitu ya. Tidak ada yang Satu-satu. lain. Makatan Pak. Oke. Jadi Pak Pendeta Heri itu kaitannya dengan Allah yang Menjadi manusia. menjadi manusia yang inkarnasi ya Inkarnasi dari firman. menjadi dari firman menjadi manusia Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya Pak Pendeta Heri. Lalu bagaimana kita dapat memahaminya? Tadi sudah disampaikan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari firman manusia yang Allah yang menjadi manusia, Allah yang manusia yang bukan sembarang manusia gitu. Tapi bagaimana bisa memahami yang Yesus yang ilahi itu katakan gitu, tapi mati Pak Pendeta Heri. Iya Pak Sri. Jadi menarik bahwa Yesus yang adalah inkarnasi firman tersebut, dia mengalami penderitaan ketika di salib. Dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu menunjuk bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati. Ketika Yesus akhirnya mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pada waktu dia mengalami penderitaan di kayu salib, itu adalah wujud bagaimana penjelmaan Sang Firman, yaitu Yesus itu secara manusiawi, dia mengalami penderitaan itu, dan kemudian dia mati dan dikuburkan, dan itu adalah wujud manusiawi dari Sang Firman. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, lah kalau Yesus mati kemudian surganya kosong kan gitu ya, pertanyaan kadang-kadang ya cara berpikir dengan cara pandang yang matematis tadi. Matematis ya. Tapi kan Allah Maha Kuasa dan Sang Firman yang telah menjadi manusia dan dalam wujud manusiawinya itu, Sang Firman kan sebenarnya bisa berwujud dalam hal apa saja, termasuk dalam wujud manusia Yesus. Dan dalam manusia Yesus kemudian dalam rangka menebus dosa manusia, ia menderita di kayu salib dan mati. Memang mati, tapi Sang Firman ilahinya kan nggak mati. Masih tetap hidup. Ya, dia kan Sang Ilahi kan nggak pernah mati. Tapi manusiawinya yang mati. Dan yang menarik sebenarnya begini, teriakan Yesus di Getsemani, lalu kematian Yesus manusia, itulah yang seharusnya terjadi dengan kita manusia ini. Seandainya Yesus tidak datang. Jadi harus mengalami seperti itu. Kita harus mengalami seperti itu karena dosa kita. Teriak merasa ditinggalkan Allah, lalu kemudian kita mati. Tapi itu semua dialami oleh Yesus, menggantikan kita yang harusnya. Jadi itu gambaran bagaimana seharusnya yang mati itu kita. Lalu di dalam Filipi dikatakan memang dalam keadaan sebagai manusia ya. Lalu dalam 1 Petrus 3 ayat 18b misalnya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Disebutkan beberapa kali dalam beberapa teks. Oleh karena itu maka kita meyakini bahwa apapun yang dialami ketika dia harus berteriak di kayu salib, mati dan dikuburkan, itu gambaran kondisi manusia yang seharusnya. Tapi kemudian digantikan oleh Yesus Kristus. Dan itu bentuk keadilan Tuhan, Pak Pendeta Heri ya. Betul. Karena kalau upah dosa itu mati. Betul. Sehingga kalau manusia Tuhan Yesus tidak menggantikan kita,
tadi Ya kita yang ngalami seperti tadi, mengalami mati mati di, ya karena eh, dosa-dosa kita. dosa-dosa kita itu, sehingga kita bersyukur Pak Pendeta Heri bahwa harusnya kita mengalami seperti itu, tapi itulah Kita dihindarkan dilakukan, dari ya semua itu. dihindarkan dan telah Tebus, kan? ditebus dan telah dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Nggih. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan, bisa pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di chat ya. Nanti akan dibahas setelah pembahasan ini. Eh, kita bahas bersama. Selanjutnya Pak Pendeta Heri, Nggih. kalau kita simpulkan percakapan kita tadi dari awal gitu ya, sampai penjelasan yang baru kita sampaikan, eh, apa yang apa karya yang terbesar dari Sang Firman, Pak? Jadi apa karya yang terbesar dari Sang Firman itu? Iya, terima kasih Pak Siono. Kalau kita lihat misalnya dalam 1 Korintus 8 ya ayat 6 itu ya. Dikatakan demikian, 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sebelumnya, slide sebelumnya, Mas. Ini maknanya ya. Nah, itu ya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, apa pemanaan satu Allah dan satu Tuhan di sini? Ini menunjukkan bagaimana satu Allah, di mana Dia semua berasal dari Allah, Allah. dan kemudian semua hidup untuk Dia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia, karena Sang Firman, segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia, kita yang bersusah, kita hidup. Nah, kita coba lihat maknanya ya. Nah, makna 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi Pak Sriono dan Ibu Bapak, Tuhan, satu Tuhan tadi dikatakan Yesus atau Kurios, itu menunjuk pada pengutusan penuh Bapa kepada Sang Firman untuk menyatakan kehendaknya. Pertama, karena melalui firman ilahi, dunia tercipta dan umat manusia hidup. Oleh karena satu Tuhan, maka dunia tercipta dan kita hidup. Lalu yang kedua, karena atau melalui firman yang telah menjadi manusia, Yesus, umat manusia selamat dan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Sang Firman yang berinkarnasi dalam Kristus, itu yang pertama adalah karya terbesarnya adalah ikut menciptakan alam semesta pada waktu. Dari awal, termasuk juga menciptakan manusia. Lalu yang kedua adalah pada waktu menjadi dalam keadaan sebagai manusia, Sang Firman itu yang kemudian mati dan menebus dosa kita dan bangkit sehingga kita kemudian beroleh keselamatan. Jadi betapa luar biasa pekerjaan Sang Firman ini, karena dari awal menciptakan dan kemudian menebus manusia yang berdosa, dan pada akhir zaman akan menjemput kita semua yang percaya. Bersama. Gitu. Nah, ada satu lagi Pak Sriono yang menarik, bahwa setelah kita simpulkan belajar dari Trinitas, itu kita perlu namanya membumikan Trinitas. Supaya Trinitas itu bukan hanya menjadi doktrin ajaran, pemahaman kita, tapi menjadi sesuatu yang dapat kita rasakan, dapat kita terapkan ya. Activable, artinya sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi membumikan Trinitas itu begini, dari seluruh karya Trinitas ada banyak verbs of God, kata-kata pekerja dari Tuhan ya. Misalnya mencipta, memelihara, melindungi, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, menebus, menyelamatkan.
menjadi sahabat, Roh Kudus menghibur, menguatkan, membimbing. Jadi ternyata ada banyak kata kerja dari Tuhan. Jadi itu betapa totalitas powerful dan wonderfulnya pekerjaan Tuhan bagi manusia. Dan itu menginspirasi kita untuk berbuah yang sama seperti Trinitas, yaitu apa yang sudah dilakukan itu, kata-kata kerja itu, kita juga lakukan kepada sesama kita. Dalam kehidupan kehidupan nyata. Jadi sehari-hari. kita bisa petik dari Trinitas adalah hopes of God-nya. Iya, Jadi kata kata-kata kerja dari kerjanya Tuhan. itu yang kita juga harus teladani. Makatan Pak Siono. Demikian Bapak Ibu, kita sudah membahas mengenai Trinitas. Tadi sudah disampaikan Pak Pendeta Heri telah menyampaikan mengenai uraiannya mengenai Trinitas. Semuanya sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang. Kalau ada pertanyaan yang dari chat, barangkali ada dari chat bisa ditampilkan. Oke. Kita lihat Bapak Ibu ya dari chat dulu, pertanyaan-pertanyaan dari chat. Ini buat dari Pak Dedi Agus. Terima kasih Pak Dedi Agus telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan ya. Salam Sugeng Dalu sedanten izin pencerahan Pak Dito. Satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah dalam berdoa perlu kita sebut tiga-tiganya? Apa bisa satu saja karena satu hakikat? Satu nggak Pak Dito? Kemudian yang kedua, berbahagialah karena kamu tidak melihat tapi percaya. Iman adalah keyakinan. Bagaimana kita bisa menjelaskan secara harafiah terhadap orang yang tidak percaya terhadap hakikat Tritunggal karena tidak melihat? Matur nuwun. Enggak Pak Tendito, ini pertanyaan dari Pak Dedi. Pertanyaannya berat-berat. Jadi yang terima kasih Pak Siono dan Pak Dedi Agus. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya kita bisa menyebut tiga-tiganya, bisa menyebutkan salah satunya atau salah duanya, tidak ada masalah gitu, karena mereka itu kan satu hakikat gitu ya. Tetapi yang menarik sebenarnya ada rumusan yang awal-awal dulu yang sebenarnya menolong kita untuk memahami Trinitas dalam sebuah doa. Misalnya begini, Bapa Surgawi, pertama kan gitu ya. Jadi tujuan doanya kepada Bapa Surgawi yang kami sembah, kami kenal dalam Kristus, ya kan? Karena kan inkarnasinya kan ke Kristus, Yesus kan. Nah, itu sebenarnya Trinitas. Dan yang yang kami kenal dalam Kristus dan dalam penghantaran Roh Kudus, kami datang kepadamu. Jadi kita dihantar oleh Roh Kudus supaya kita itu datang kepada Bapa. Dalam Roma pasal 8 ada satu ayat dikatakan bahwa Roh Kudus ikut juga dengan tanpa kata ikut menopang kita pada waktu berdoa kepada Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong, bahkan ketika kita berdoa pun juga dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sehingga dengan demikian seringkali ungkapannya adalah kami berdoa kepada Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan dihantar oleh Roh Kudus. Lalu di ujungnya pun juga ada Pak, kami serahkan doa ini kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam namanya itu menunjuk pada Yesus. Sehingga sebenarnya ketika kita berdoa, kita itu sedang menyebut Trinitas. Entah itu tiga-tiganya, entah itu salah duanya atau satu ya. Enggak masalah. Yang penting bahwa kita itu mantep untuk sowan Gusti. Jadi ketika kita misalnya dalam keadaan lagi ini ya Pak, kita lagi misalnya di pesawat,
kemudian lagi goyang gitu ya. Kita kan nggak sempat lagi menyebut Trinitas gitu ya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu juga oke, nggak masalah. Gitu. Karena itu kan hanya disebut hanya Tuhan Yesusnya ya. Dan menjadi satu sebetulnya dengan Bapa Sudah dan menjadi menjadi satu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya waktu yang cukup, lalu kemudian kita punya waktu yang hening, dan kita tidak diburu-buru, kita menyebutkan Trinitas itu ya baik kan gitu ya. Tapi kalau kita menyebut salah satu atau dua juga oke, nggak masalah. Lalu pertanyaan kedua, ya ini memang tidak mudah. Ini soal keimanan. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan sesama mungkin yang beriman lain. Tidak harus kita sama-samakan gitu ya. Soal keselamatan misalnya berbeda. Kita selamat oleh karena penebusan Yesus Kristus, jangan disama-samakan dengan yang lain. Lalu yang kedua tentang cara ngilmu, kalau istilahnya tauhid, ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allahnya berbeda. Kalau di sana itu kan mungkin banyak saudara kita yang dalam pengertian satu secara matematis, tapi kalau kita kan beda. Tetapi dalam tiga hakikat yang satu kesatuan. Satu hak pribadi, tiga pribadi dalam satu Satu hakikat. hakikat. Nah, lalu bagaimana eh, mereka bisa percaya atau mungkin mereka bisa mengerti? Ya memang tidak mudah. Karena mindsetnya sudah berbeda. Salah satu yang paling sulit ketika menjelaskan kepada warga atau orang yang akan dibaptis, ini terus terang Pak, dalam banyak hal, banyak saudara kita yang beriman lain yang ketika mereka itu mau dibaptis, katekisasi, mereka bisa percaya tentang Yesus, mereka percaya tentang apa namanya, apa namanya kebaikan orang Kristen, kebaikan segala, tapi mereka tidak mudah percaya pada Trinitas. Itu sesuatu yang kita bisa mengerti. Karena mindset sebelumnya kan tidak seperti ini. Tapi kita harus menjelaskan bahwa itu sesuatu yang tidak mudah, ya sudah kita terima kenyataannya. Dan bahwa itu sesuatu yang sulit diterima bagi banyak yang lain, ya tidak apa-apa. Kita tidak harus sama. Tetapi yang penting, tugas kita adalah menyampaikan dan mendoakan. Semoga yang bersangkutan beroleh jamahan supaya nanti bisa mengerti pada saatnya. Tidak apa-apa Pak Dedi Agus, kita jangan paksakan. Yang penting kita belajar untuk bisa mengimani sambil kita mencoba untuk memahami. Makatan. Matur nuwun Pak Dito. Sami-sami. Pak Agus, Pak Dede Agus mekaten. Nggih. Nggih, matur nuwun pencerahipun. Nggih. Sami-sami Pak Dedi. Selanjutnya yang kedua. Berikutnya dari Ibu Eka Joni. Makasih Bu Eka Joni yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ika ini sebenarnya ngerti, Ya. tapi pura-pura tanya aja kan. Bagaimana menjelaskan Trinitas untuk anak-anak usia 6-8 tahun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Pak Niteri. Ya, memang tidak mudah untuk, kan itu bukan hal yang sederhana ya. Tetapi biasa yang kita pakai adalah dengan cara yang sederhana. Meskipun sederhana itu tidak bisa menjelaskan sepenuhnya ya. Yang paling sederhana adalah misalnya adalah Pak Siono. Pak Siono di rumah sebagai kepala rumah tangga. Lalu kemudian Pak Siono kepada di RT sebagai ketua RT. Yang di kantor sebagai kepala sekolah, misalnya di sekolah. Jadi itu satu hakikat, tetapi dengan tiga apa namanya perwujudan, yaitu ya tiga pekerjaan yang dilakukan, yaitu sebagai ketua RT, ketua kepala sekolah, dan apa namanya kepala rumah tangga. Itu salah satu yang paling sederhana ya, meskipun itu juga tidak memenuhi sepenuhnya, tapi seiring waktu maka kemudian anak-anak akan bisa memahami. Tidak apa-apa Bu Ika, anak-anak tidak harus memahami sepenuhnya pada usia 6-8, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menolong mengedukasi anak supaya mereka itu memiliki chemistry dengan Tuhan. Mereka memiliki kedekatan batin dengan Tuhan Yesus,
bahwa ketika mereka merasakan sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, mereka merasakan bagaimana Tuhan Yesus baik, nanti seiring berjalan usia semakin matang, mereka akan lebih mudah mengerti bagaimana Bapa, bagaimana Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi learning by doing, yaitu belajar sambil mengalami. Sampai satu ketika mereka akan tiba pada waktu mau CD, dan di situ nanti akan ada katekisasi khusus mengenai itu sehingga anak-anak bisa mengerti. Jadi biarkanlah sesuai dengan pikiran kemampuan mereka, tidak perlu kita paksakan, dengan contoh yang sederhana saja yang tadi contohnya, dan dengan penting adalah biar mereka tidak hanya mengenal Yesus secara akal budi, tapi secara batin, Secara batin. memiliki chemistry, relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang penting ya jadi diperkenalkan gitu ya, bagaimana mempunyai relasi kedekatan kepada Tuhan gitu. Pengalaman mendahului pengetahuan. Pengalaman berjalan gitu. Pengalaman kita alami, pengetahuan itu menyusul. Menyusul setelah sambil berjalannya Sambil waktu. berjalan. Waktu. Matur nuwun Pak Pendeta. Itu Bu Ika Joni. Mekaten. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta, Pak Sri. Sami-sami, Wika. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Dipersilahkan, monggo. Dari Ibu Titi Ratih Dianti. Matur nuwun Bu Titi Ratih untuk pertanyaannya. Menjelaskan Trinitas kepada orang seberang, katakanlah pihak lain ngoten nggih, hingga mereka mengerti adalah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja dan mencerahkan. Kristen dan non-Kristen memiliki pandangan yang berbeda. Yang Kristen menyatakan Allah yang menjadi manusia, sedangkan yang non-Kristen memaksakan kehendak yaitu manusia yang jadi Tuhan. Sehingga hal ini sulit bertemu. Jadi hanya Roh Kudus yang berkarya untuk membuka mata hati mereka untuk memahami Allah Tritunggal. Ini sepertinya Ya, tadi, pandangan ya. Pendapat dari Ibu Titi Ratih. Monggo Pak Pendeta. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya, memang betul. Jangan kita paksakan, jangan disama-samakan. Kalau kita berbeda, memang berbeda. Dan betul seperti tadi bahwa tugas kita adalah menyampaikan bahwa mereka belum bisa mengerti, ya tidak apa-apa. Dan memang betul kita doakan supaya nanti Tuhan sendiri yang menjamah, Roh Kudus yang menjamah. Suatu ketika mereka akan bisa mengerti. Jadi yang bagaimana yang penting tadi Pak, jadi pengalaman mendahului pengetahuan. Bagaimana mereka mengalami Kristus dulu, bahwa pengetahuan dan Trinitas itu nanti pada akhirnya juga bisa dimengerti. Tuhan kita itu lembut dan baik hati Pak, sehingga urung mudeng ora apa-apa. Sing penting wis gelem percaya karo aku, ya melu aku sinawa, lama-lama nanti mereka akan mengerti. Tapi kalau belum punya chemistry, dijelaskan sampai ini pun juga memang. Oleh karena itu memang kita doakan agar mereka punya chemistry supaya menjelaskan lebih mudah. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Masih ada lagi yang Matur nuwun Pak Heri. Bu Ika, matur nuwun Bu Ika. Kok Bu Bu Ika? Titi. Bu Titi. Matur nuwun Bu Titi. Matur nuwun ya Pak. Terima kasih Bu. Masukannya. Yang keempat. Ini kayak saya nunggu sambil nunggu Pak Suriswanto nih. Ya udah. Oh, belum. Nanti Pak Suriswanto bantu. Ini dari Ibu Mbak Dia. Mbak Dia. Salam Pak Pendeta Heri serta Bapak Ibu. Mohon izin bertanya karena saya kebingungan. Waduh, lagi bingung ini Mbak Dia nih. Mengenai koneksi antara firman dan Allah Tritunggal. Apakah firman merupakan alat untuk mewujudkan kehendak Allah yang akhirnya menjadi satu makhluk tersendiri? Karena tadi dikatakan bahwa Yesus merupakan inkarnasi dari firman. Mohon pencerahan Pak Pendeta Heri. Terima kasih Mbak Dia ya mengenai untuk pertanyaannya. Monggo Pak Pendeta Heri pertanyaan Mbak Dia mengenai Iya, tentang terima firman kasih. tadi.
Ya, ini memang bagian yang paling membingungkan ya. Kita mengerti ya, tapi kita coba untuk membuka pikiran dan hati kita lebar-lebar saja. Nggih. Kita telan saja, Mbak Dia, kalau itu sesuatu yang memang belum bisa kita mengerti. Tapi kita coba lihat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mas bisa di slide-nya di ini ya. Yohanes 1, 1 sampai 3, Mbak Dia. Kalau ya oke. Sebelumnya. Tadi udah benar, tinggal dikit lagi kok. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Eh bukan naik, tapi anu ya, apa? Awal-awal lagi. Awal lagi ya. Coba naik awal lagi, satu lagi. Awal lagi. Nah, ini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Jadi Mbak Dia, apa yang kita terima niki memang mak bendunduk. Kalau orang Jawa bilang mak bendunduk. Tiba-tiba memang muncul di Alkitab. Iya. Jadi kita lihat bahwa firman itu muncul sendiri juga ada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan bahasa filosofi. Memang Yohanes, Injil Yohanes Mbak Dia, itu kitab yang tidak mudah untuk kita mengerti, kayak makan rendang yang alot, sehingga memang kita membutuhkan energi, karena ini bahasanya filosofi. Tapi sederhananya adalah bahwa ada kesatuan antara Allah dengan firman-Nya, lalu kemudian firman itu menjadi sesuatu yang sangat unik dan berharga, sangat sesuatu banget itu ya. Iya. Mbak Dia kan ingin mengatakan apakah ketika Allah mengeluarkan firman-Nya, lalu firman itu jadi makhluk tertentu, sehingga kemudian disebut bahwa ada koneksi antara Bapa dengan makhluk itu. Iya. Nah, mengapa koneksi itu muncul? Kalau misalnya Sang Firman itu tidak menjadi manusia, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami. Karena Sang Firman yang disampaikan dengan firman itu sama-sama menjadikan alam semesta. Nah, mengapa kita membutuhkan penjelasan terkait koneksivitas? Apakah Sang Firman itu menjadi makhluk? Pada waktu Sang Firman itu kemudian memang menyatu dengan Bapaknya waktu di awal, ya memang tidak menjadi makhluk seperti yang kita bayangkan. Lalu kemudian menjadi koneksi dan seolah berjarak. Itu karena dia menjadi manusia. Karena menjadi Yesus Kristus manusia, sehingga seolah berjarak dan seolah menjadi makhluk tertentu, yaitu manusia. Jadi kesimpulannya, koneksi bagaimana menjelaskan koneksi antara Allah dengan firman. Allah firman itu adalah satu kesatuan, yaitu firman itu adalah yang mengalir dari Bapa, dan firman itu adalah Bapa sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini bahasa agak filosofi, ditelan saja Mbak Dia bahwa Allah dan firman itu adalah satu, karena firman mengalir dari Bapa, dan mungkin kita bisa melihat keunikannya, yaitu firman itu tugasnya adalah bagaimana melaluinya dunia dijadikan. Sementara asal segala sesuatu dari Allah. Lalu bagaimana koneksivitas dengan firman, dengan Allah, ketika firman itu dari manusia, seolah berjarak jauh. Sebenarnya tidak, terpisah. Iya. Tapi tidak demikian ya. Tidak demikian, karena diskresi separasi, tidak terpisah, dibedakan tapi tidak terpisah. Seperti Yesus itu kan dibedakan dengan Bapa ya, tapi tidak terpisah karena satu hakikat, karena dari firman-Nya. Jadi memang kesulitannya adalah Mbak Dea, karena firman itu menjadi manusia, sehingga kemudian jelas kelihatan ada perbedaan.
Tetapi kita ingat bahwa Yesus yang adalah manusia itu sendiri adalah asalnya dari firman Allah. Sehingga dia adalah sehakikat dengan Allah. Meskipun dalam 3 pribadi. Nah, kalau Mbak dia menggambarkan sesuatu yang mungkin imajinasi agak bingung gitu ya, itu lumrah nggak apa-apa, Pak. Bukan hal yang mudah untuk memahami. Iya. Mungkin nanti kalau ada waktu tersendiri kita bisa ngobrol pribadi ya, Iya. supaya nanti kita bisa bedah lebih jauh lagi. Iya. Matur nuwun Pak Sri. Iya. Terima kasih Mbak Dia untuk masukannya. Mbak Dia, makaten Mbak Dia ya penjelasannya mengenai yang ditanyakan, dan nanti kalau ada yang perlu didetailkan lagi bisa secara khusus ya Pak Pendeta Heri ya, Nggih, supaya nggih, Pak. bisa dapat lebih Lebih pencerahan ya, ya, lebih dalam karena ini memang nggak mudah itu ya, tidak mudah. itu Banyak rendang, bahasa filosofinya gitu ya. rendang alot tadi Pak. Yang alot harus dikunyah-kunyah gitu ya. Betul, nggih. Masih ada lagi nggih? Pak Sri Yang dan- kelima ini dari Aduh, Pak Citra Adi. nggih. Nah, Salam Pak Pendeta Heri dan Bapak Ibu. Salam. Mau Iya. bertanya sebelum sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Nggih. Trinitas yaitu 3 pribadi dalam satu hakikat esa. Lalu apakah Yahweh Tuhan di dalam perjanjian lama itu pribadi yang sama dengan Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Jadi pertanyaan itu apa, Yahweh Tuhan di perjanjian lama itu pribadi yang sama dengan Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Mas Pak Citra, Mas Citra ya. Mas Citra Adi pertanyaannya. Monggo Pak Pendeta Heri. Iya, terima kasih Pak Siono, Mas Citra. Ya memang betul bahwa dalam bahasa di dalam perjanjian lama itu umat Israel itu menyembah Allah yang disebut dengan YHWH, Yehwa Yahweh. atau Yehwa. Yahweh itu sebenarnya adalah huruf-huruf tetragrammaton yang Simbol ya. tidak boleh disebutkan Iya. karena saking sucinya. Hmm. Sehingga mereka menyebutnya dengan Adonai. Adonai itu sebutan gelar. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru itu nama itu kemudian disebut di dalam kitab-kitab perjanjian baru sebagai Theos. Hmm. Theos itu yang dimaksud adalah Allah Bapa itu. Jadi Allah Yahweh dengan Allah Bapa itu sama. Hmm. Hanya sebutannya kan karena kita mengikuti yang LAI buat. Jadi LAI itu mengatakan bahwa sebenarnya karena orang Israel tidak boleh menyebut YHWH itu suci, mereka menyebutnya Adonai. Para penulis perjanjian baru pun melakukan yang sama. Tidak menuliskan sebagai YHWH, tapi menuliskannya sebagai Theos. Theos. Ya. Lalu kemudian ada juga Kurios, yaitu Tuhan, gitu ya, Tuhan. Sehingga kemudian itu bukti bahwa mereka itu mencoba melakukan penyerapan terhadap bahasa-bahasa lokal Yunani, tapi diberi makna yang baru. Lalu kemudian kalau di Jawa itu ada Gusti, ada Pangeran, nah seperti itu ya. Penyerapan kontekstualisasi itu namanya ilmu yang disebut kontekstualisasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya sama Mas Citra, bahwa Allah Yahweh yang ada di situ dengan Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus itu sama. Hanya memang pada waktu perjanjian lama kan belum inkarnasi menjadi Kristus ya, sehingga masih dalam wujud Allah Bapa yang waktu itu membimbing Israel di padang gurun dan seterusnya. Jadi intinya sama Mas Citra, dan itu juga merupakan bagian dari Trinitas. Matur nuwun. Mekaten Mas Citra Adi nggih. Jawaban dari Pak Pendeta Heri bahwa sama ya, jadi Bapak sama, ya betul. Penyebutannya aja yang berbeda-beda. Penyebutannya yang berbeda, tapi sama. Gitu. Intinya sama. Ngaten Pak Mas Citra Adi nggih. Masih ada lagi pertanyaan?
Oh iya, Pak Suris ini. Pak Ya Suris udah, Pak contoh. Suris tidak boleh bertanya, harus menjawab. Silakan, mungkin Pak Suris Oke, bisa bersuara. nggih. Diskresi non separasi. Separasi, ya, silakan. Suaranya mana ini Pak Suris? Pak Suris, matur nuwun Pak Suris. Monggo. Memang Trinitas itu kompleks ya. Hal yang paling Oke. sulit di dalam ini nih, baik oleh orang Kristen maupun non Kristen ini susah dimengerti. Tetapi ada beberapa Agak keras referensi, lagi Pak Suris nggih? tetapi ada beberapa referensi yang lumayan bantu Pak, sebetulnya di luar ya, melalui YouTube maupun buku-buku ya. Ye. Tadi Pak itu bilang memang betul Yahweh atau Yahweh Tetragrammaton itu oleh Kristen disebut Bapa. Tadi betul memang dikatakan Trinitas satu hakikat kan. Tetapi dari referensi lain itu sebenarnya lebih dari itu. Kalau hanya hakikat ini kurang kuat. Saya mengikuti beberapa orang yang klasik ya. Sebetulnya beberapa ayat dari Yohanes juga menjelaskan keesaan itu. Misalnya, jika kamu menyayangi aku Yesus, maka kamu akan menyayangi Allah. Karena aku keluar dari Allah. Karena aku keluar dari Bapa. Begitu juga waktu Yesus mengatakan, nanti akan kuminta sang penolong lain, Roh Kudus, yang keluar dari Bapa, lalu aku curahkan, gitu kan, kira-kira begitu. Jadi dari referensi itu menyatakan bahwa selain Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu hakikat, satu kodrat, sebetulnya memang Yesus dan Roh Kudus memang keluar dari Bapa. Jadi kalau kita lihat Yahweh atau Bapa itu sebetulnya Bapa itu dirinya Trinitas atau Yahweh itu, karena ada Bapa, ada Sang Firman yang Anak, dan ada Roh Kudus. Itu salah satunya. Waktu Perjanjian Lama mungkin belum ada rancangan mengutus Firman dan Roh Kudus ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, baik penulis maupun penterjemah kita sebenarnya udah cukup memisahkan ya. Misalnya Tuhan Allahmu, di dalam Perjanjian gaya bahasa Indonesia kan Tuhan kapital Tuhan besar itu artinya Bapa. Tetapi kita sering rada-rada campur aduk. Orang Kristen sering campur aduk antara Tuhan, berhamburan kata Tuhan, tapi sebenarnya maksudnya Tuhan yang mana? Apakah Tuhan Bapa Allahmu atau Tuhan Yesus? Ini yang kadang-kadang susah juga membedakannya gitu loh. Nah itu memang kesulitannya. Terus tadi saya ngomong apa ya? Nah tadi yang Pak Heri sebut itu betul. Kristen, terutama Paulus dan Yohanes, Paulus atas wahyunya yang didapatkan, dia kan bilang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang untuk dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan. Oleh karena itu kita sebetulnya harus disiplin dengan istilah-istilah itu. If you're talking about Tuhan, itu sebetulnya Yesus harusnya. Dan kalau kita mau menyebut Bapa, jangan kita mengutip sebuah ayat yang harusnya Tuhan gede disebutnya Tuhan dan T-A-U-H kecil. Jadi kadang-kadang kita campur aduk. Harusnya kita udah memisahkan Tuhan dan Allah. Itulah Kristen. Paulus bilang begitu, Yohanes bilang aku keluar dari Bapa. Kalau disiplin dengan itu kita jadi kompetitif, Pak. Selain kita benar, kita jadi kompetitif dengan orang yang masih bingung dengan yang meniadakan atau menisbikan adanya Trinitas. Karena jika kita disiplin dengan istilah itu, maka Tuhan kita Yesus itu sebenarnya sepantar dengan your Tuhan. Tetapi di atas itu kami ada
Allah Esa yang Tritunggal. Karena walaupun ada anak itu kan, ketika kita nyebut Bapa, sebenarnya kan di situ ada Firman dan ada Trinitas. Ada Roh Kudus ya. Nah itu aja yang saya rada bingung. Kita berhamburan kata Tuhan, tetapi yang mana ini? Karena di dalam Alkitab tuh Tuhan yang A kapital tuh beda loh dengan Tuhan yang T gede, yang lainnya kecil gitu loh. Nah itu yang memang sekarang dalam rangka belajar itu, Pak. Demikian, Pak. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Oh, Pak Suris ini harusnya kan bantu jawab ya, bukan bertanya ini. Iya, terima kasih sekali. Jadi yang pertama adalah kita harus punya disclaimer. Disclaimer ya. Bahasa-bahasa gereja-gereja perdana termasuk Yohanes itu bahasa yang berbau filosofis. Sehingga memang tidak mudah dikunyah. Contoh misalnya dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel ini sepupunya pengakuan iman rasuli gitu ya. Itu mengatakan bahwa seperti yang Pak Suris tadi sebutkan, bahwa Yesus itu diperanakkan bukan diciptakan gitu ya. Dilahirkan bukan diciptakan. Jadi Yesus Roh Kudus itu keluar, dilahirkan, diperanakkan dari Bapa, menunjuk bahwa itu sehakikat. Karena keluar, dilahirkan, diperanakkan Dari Bapa. dari Bapa, sehingga kemudian itu satu hakikat. Kalau diciptakan, nah itu beda. Ada sesuatu yang baru berarti. Baru dan itu bukan mengalir dari Sang Bapa. Bapa. Itu jelas clear ya bahwa Pak Suris meneguhkan kita bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa, meskipun dia juga kodratnya sebagai manusia, tapi dia sebagai inkarnasi Sang Firman, dia sehakikat dengan Bapa. Nah, kemudian yang kedua adalah usulan dari Pak Suris. Kalau menyebut Allah Bapa ya Allah Bapa, kalau Tuhan Yesus itu ya. Itu memang ya usulannya baik. Tapi sebenarnya pada waktu dikatakan satu Allah itu kepada apa namanya 1 Korintus ya tadi nggih 1 Korintus pasal sebentar saya lihat dulu nggih Pak Suris kedap. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi, pada masa Yesus, Pak Sriono dan Pak Suris, sebenarnya sebutan kurios. Kurios itu adalah sebutan bahasa Yunani untuk seorang yang punya kekuasaan tinggi, mungkin dia punya ilmu supranatural, termasuk punya massa, dan itu ada dalam Yesus. Sehingga kemudian sebutan Tuhan kepada Yesus yang ada di dalam Injil-Injil sebelum Yesus bangkit, itu sebenarnya menunjuk pada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mau binasa, kapal kita mau karam karena badai, itu Tuhan. Tuhan sebenarnya, tapi langsung diterjemahkan oleh ahli dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang sudah tahu sekarang Yesus itu Tuhan kan itu ya. Tapi dulu aslinya Tuhan. Jadi kurios itu menunjuk pada sosok yang sangat agung berwibawa, punya massa dan punya kesaktian lah gitu ya, punya mampu melakukan banyak mujizat. Nah, operasional dari Tuhan sebagai sosok yang punya mujizat, punya operasionalnya itu luar biasa, itu kemudian dikenakan kepada Yesus yang adalah orang yang punya sosok yang punya kuasa besar. Punya massa. Nah, punya massa dan seterusnya. Lalu ketika setelah bangkit,
Yesus bukan hanya kalau Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Allahku. Yesus itu memang Tuhan dan Allah. Tuhan, Kurios, dan Allah Allah. dalam pengertian apa namanya God itu ya. Jadi Allah Bapa. Jadi pengertian-pengertian yang menunjuk kepada Perjanjian Baru, termasuk dalam 1 Korintus itu menunjuk Tuhan itu pada fungsinya, Pak, operasional, gelar yang dikenakan pada orang yang punya kuasa dan punya masa yang banyak, punya kesaktian. Itu Tuhan. Dia adalah penguasa dan kemudian Yesus yang operasionalnya memang seperti itu diberi gelar Tuhan. Nah, kemudian Allah itu adalah yang ya dia sang pencipta dan seterusnya. Tapi ketika di dalam kehidupan apa namanya di Indonesia misalnya, Pak, ketika itu diterjemahkan bingung. Nah ini yang jadi kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus yang berkuasa segala macam yang kemudian disebut Tuhan itu dalam perspektif orang Indonesia misalnya itu menunjuk pada Gusti Allah. Jadi kita samakan ini dengan Gusti Allah versi Indonesia atau Allah Bapa. Sehingga kemudian ada kesulitan, akhirnya kemudian memang diterjemahkan semuanya dengan Tuhan gitu ya. Sehingga itu dianggap Tuhan dan Yesus itu satu, sehingga kemudian sama-sama disebut Tuhan. Kalau dalam penerjemahannya Tuhan huruf besar semua itu menunjuk pada Bapa, atau YHWH kalau Perjanjian Lama, atau Theos. Kalau T besar, UHAN kecil, itu Kurios yang Tuhan tadi, Pak. Tuhan yang penguasa dalam tadi. Perjanjian Baru itu ya. Dalam Perjanjian Baru. Sehingga kemudian itu disatukan jadi satu. Di dalam diskusi dengan masyarakat, sehingga disamakan antara Tuhan dalam pengertian penguasa itu di Perjanjian Baru dengan Tuhan dalam pengertian umum di masyarakat. Makanya Pak Sures ya kira-kira sak gaduk-gaduknya menjawab. Mungkin perlu waktu tersendiri untuk ngobrol ya. Karena Pak Sures ini kan curiosity-nya, suspicion artinya suspicious ya. Rasa penasarannya tinggi. Jadi perlu kita ngobrol karena mungkin untuk lebih dalam memahami. Terima kasih Pak Sures. Matur Pak Sures. Pak Sules 15 menit lagi. Oke. Masih ada lagi? Oke. Ada. Masih ada satu lagi, Bapak Ibu. Pertanyaan satu lagi. Dari Pak Sukirdi ya. Dari Pak Sukirdi, Bapak Ibu, saudara Sami, mohon izin bertanya, Pak Pendeta, apakah di surga sana ada Allah Bapa dan Tuhan Yesus atau menyatu jadi satu? Saya ulang lagi Pak, mohon izin bertanya Pak Pendeta, apakah di surga sana ada Allah Bapa dan Tuhan Yesus atau menyatu jadi satu? Monggo Pak dari Pak Sukirdi. Ya. Kalau itu memang rahasia ilahi ya Pak, kita nggak tahu posisinya ya. Tapi dalam pengakuan iman rasuli kita menyebut bahwa secara sederhana disebutkan bahwa naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu ya. Sehingga itu menunjukkan bagaimana manusia Yesus itu kembali kepada Sang Firman. Di mana dia asalnya dan kemudian menyatu dengan Bapa. Yang pasti itu adalah menyatu, tapi menyatu dalam relasi yang sangat sempurna. Sehingga itu kita bisa melihat misalnya dalam 1 Tesalonika 4 itu disebutkan bahwa orang-orang yang mati akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah dan dalam Yesus Kristus kemudian akan menikmati kebahagiaan surgawi. Jadi menyatunya bukan dalam menyatu secara fisik campur gitu ya, tapi menyatu dalam relasi yang sangat sempurna, sebagaimana disclaimer kita awal tadi, yaitu menyatu secara relasi ilahi ya, bukan dalam pengertian secara fisik. Karena memang penyatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus
itu ada dalam metafisika, yaitu di melampaui ruang batas Dan waktu. ruang dan waktu dan indrawi, Hmm. sehingga kita hanya bisa membayangkan kesatuan yang sempurna itu meskipun tiga pribadi tapi dalam satu hakikat yang sempurna. Makatan Pak Gidi. Pak Wendy, Bapak Ibu, kami sudah ada Ini ada beberapa pertanyaan. refleksinya, mungkin diminta Lagi, ya, eh, tayangkan ya. ada ada dua refleksi Oke, sekarang. nomor Yang satu, pertama, nomor satu dulu. refleksi satu. Ya, monggo. Hmm. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Bapak Ibu, ini refleksi kita dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi. Kita refleksikan yang pertama, ketika Yesus dibaptis, ada sosok manusia Yesus, ada suara Bapa dari surga, dan ada Roh Kudus yang seperti burung merpati. Apakah dengan demikian Allah terpisah-pisah dan terbagi-bagi? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin menjelaskan mengenai hal ini, dipersilahkan. Kalian aja nomor 2, Pak. Nanti Sekarang nomor mau 2, milih yang oke. mana gitu ya. Kalian, saya bacakan nomor 2, nanti bisa milih Pak Pendeta. Oke, yang nomor 2, Mas. Yang nomor 2, Sekalian. sekalian nomor Ya, 2. pengakuan iman rasuli ya. Dalam pengakuan iman rasuli, ada unsur Trinitarian. Tetapi mengapa penjelasan tentang kemanusiaan Yesus yang paling panjang? Yaitu dalam tadi ya, yang penjelasan tentang kemanusiaan Yesus yang terlalu panjang. Monggo Bapak Ibu, ada dua refleksi ya. Yang satu dan yang kedua dipersilahkan, tinggal milih salah satu. Dipersilahkan, monggo Bapak Ibu. Dia yang mau jawab. Yang ingin menjawab dua refleksi tadi, bisa salah satu Pak Pendeta ini. Pilih salah satu, monggo. Dipersilahkan. Ada? Monggo Bapak Ibu. Diberikan kesempatan. Mic-nya dibuka, yang akan menyampaikan pendapatnya atau mendengar jawaban. Dipersilahkan. Silakan. Di chat. Oh, di chat, monggo di chat. Ya. Nih, di chat kita baca. Nih, sebentar Bapak Ibu, ada di chat. Kita cek dulu. Jawab yang satu atau dua. Belum. Bentar. Nah, ini refleksi dua dari Pak Leo nih. Iya, Pak. Dari Pak Leo. Terima kasih Pak Leo. Refleksi dua, supaya jelas betul mengenai siapa Yesus dan tidak tertukar oleh Yesus yang lain. Itu yang penjelasan manusia lebih panjang tadi ya. Jadi jawaban dari Pak Leo, supaya jelas betul mengenai siapa Yesus dan tidak tertukar oleh Yesus lainnya. Terima kasih Pak Leo pendapatnya. Monggo yang lain melalui chat atau langsung open mic, dipersilakan. Bisa melalui chat, bisa langsung open mic, dipersilakan. Refleksi satu atau dua. Sambil menunggu mungkin saya menambahkan Oke, ya, Pak. monggo Pak De. Ya, Pak Siono, Bapak Ibu, di saudara-saudara kita bahwa itu menolak Trinitas. Karena kok ada Bapa dan Anak, tidak diperanakan, tidak memperanakkan. Loh, ini kan ada Yesus anak Allah. Sehingga kemudian itu
merupakan salah satu legitimasi bahwa itu menolak Trinitas. Ya nggak apa-apa, itu sesuatu yang kita bisa terima. Tapi setelah saya belajar, kita belajar lebih mendalam, dan ada beberapa literatur dan juga penjelasan. Pada Trinitas, anak tunggal itu bukan dalam pengertian biologis, Ya. tetapi sebagai wujud kedekatan antara sang bapa dan anak, Ya. sehingga disebut sebagai anak. Mengalir dari bapa sehingga disebut anak tunggal. Itu salah satu tambahan penjelasan supaya jangan sampai kemudian kita merasa minder oleh karena itu. Lalu kemudian yang kedua dulu saya jelaskan ya Pak, saya menambahkan Pak Leo. Jadi pada abad keempat kira-kira itu kalau orang-orang pada waktu awal-awal Yesus mati dan bangkit, orang itu tidak percaya Yesus itu Allah Ya. yang menjadi manusia. Tapi pada abad 4 itu, pada waktu pengakuan iman rasuli muncul, itu justru sebaliknya. Justru di situ ada aliran Kristen yang disebut dengan aliran Gnostik. Gnostik yang mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk ilahi yang tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, hanya semacam perewangan. Oh. Sehingga kemudian mereka mengatakan Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Nah, ini kan mencoba mencemarkan iman dari umat. Lalu gereja-gereja waktu itu membuat namanya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapanya nggak terlalu banyak, pada Roh Kudusnya nggak terlalu banyak, Yesusnya yang panjang. Kenapa? Karena gereja waktu itu ingin menjelaskan sejelas-jelasnya untuk melawan aliran Gnostik itu bahwa Yesus itu benar-benar menjadi manusia, mati, dikuburkan, bangkit, dan seterusnya. Maka kemudian dikatakan bagaimana kemanusiaan Yesus itu yang dilahirkan ya, oleh Roh Kudus dari anak Dalam Maria yang menderita, mati, turun ke dalam keadaan maut, disalibkan, mati, dibangkitkan. Itu adalah benar-benar menggambarkan the real bahwa Yesus itu really a man. Dia benar-benar jadi manusia. Untuk melawan aliran Gnostik bahwa Yesus itu perewangan saja, tidak benar-benar menjadi manusia, tidak mati dan tidak bangkit, karena makhluk ilahi itu tidak mati dan tidak bangkit. Dan itu yang kemudian ditolak gereja. Yesus benar-benar mati, dan oleh karena itu panjang sekali penjelasan tentang Yesus yang manusiawi untuk menegaskan kepada umat Yesus benar-benar manusia. Nah, itu sedikit tambahan. Maturun Pak Pendeta Heri. Masih ada lagi kan? Sudah cukup? Nggih. Nah, berarti tinggal yang ini nggih, pertama nggih, refleksi 1. Jadi ketika Yesus dibaptis ada sosok manusia Yesus, ada suara Bapa, ada suara Roh Kudus, sehingga seolah terpisah. Nah, itu kan kita melihat dari ada dunia ada dimensi ruang dan waktu. Oh, di sana, di sono suara, di sini berarti ada 3 kan begitu kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana omnipresent dan omnipoten. Omnipresent itu maha hadir, omnipoten maha kuasa, potensi ya kuasa. Maka di situ enggak susah bagi Tuhan. Bahwa ketika dia kemudian ada suara dari Bapa, lalu Yesus adalah firman jadi manusia, penampakannya, lalu kemudian Roh Kudus kan bisa menjadi seperti apapun. Burung merpati bisa, lidah-lidah api bisa, dan seterusnya. Jadi penampakannya burung merpati bukan berarti bahwa Roh Kudusnya jadi merpati. Tapi dia bisa menampakkan merpati, tapi Roh Kudusnya kan tetap dalam kesatuan dengan Bapa dan firman. Dan oleh karena itu mereka tidak terpisah-pisah dan terbagi-bagi. Diskresi, non separasi. Jadi berbeda tapi tidak terpisah. Lalu yang kedua tadi distingsi non divisi. Unik masing-masing tetapi tidak tidak terbagi-bagi. Oleh karena itu soal penampakan seperti ini bagi Allah nggak ada persoalan. Dia bisa hadir dimanapun, omnipresent, sehingga dalam bentuk apapun juga nggak ada masalah. Maka terima kasih. Maturun Pak Pendeta Heri dari refleksi 1 dan
Mohon maaf Bapak Ibu. Refleksi 1 dan 2 eh, sepertinya sudah enggak, masih masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai penghujung acara dan kami persilakan Pak Pendeta ini ada closing Closing untuk statement. closing statement kaitannya dengan yang kita bicarakan pada malam hari ini mengenai Trinitas. Monggo Pak, sebagai akhir dari dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Siono, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bicara Trinitas ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa kita bukan hanya perlu menggunakan akal untuk memahaminya, tapi kita memerlukan hati untuk bisa menghayatinya. Trinitas tidak cukup kita nalar, tapi Trinitas itu harus mendorong kita punya chemistry dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena dengan chemistry di hati kita akan bisa mengenal. Mengenal bukan hanya dalam pengertian akal, tapi dengan batin kita. Yang kedua, kita harus memperhatikan bahwa ketika kita belajar Trinitas, kita belajar tentang kata kerja Allah. Kata-kata kerja Allah. Verbs of God. Artinya apa? Kita terinspirasi untuk melakukan kata-kata kerja Allah. Baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepanjang dalam pekerjaan karyanya sampai sekarang. Menyembuhkan, memulihkan, menolong, menghibur, dan itu yang harus kita juga lakukan kepada sesama kita. Trinitas menginspirasi kita untuk melihat betapa unique, powerful, wonderful work of God. Bagaimana pekerjaan yang unik, yang powerful dan wonderful dari Allah, tapi juga menginspirasi kita untuk meneladani apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak